Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit GMHK Menteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pekan ini kita akan pelajari tentang cara membaca Mazmur. Kitab Mazmur telah menjadi kitab doa dan kitab nyanyian pujian baik orang Yahudi maupun Kristen selama berabad-abad. Dan meskipun sebagian besar kata-kata di kitab Mazmur berasal dari pemazmur sendiri yang ditujukan kepada Tuhan, kitab Mazmur tidaklah berasal dari manusia tetapi dari Tuhan yang telah mengilhami pikiran mereka. Itu sebabnya sebelum kita lebih jauh mempelajari kitab Mazmur, maka yang perlu kita ingat adalah kita harus menerima kitab ini sebagai firman Tuhan. Kita perlu memperhatikan struktur puisi, konteks sejarah, makna teologis, dan liturgisnya, sehingga kita dapat memahami secara utuh kitab Mazmur dan menerapkan pesannya bagi dunia kita saat ini. Kitab Mazmur adalah bagian tak terpisahkan dari ibadat Israel. Misalnya itu digunakan dalam pengudusan bait suci, pesta keagamaan, arak-arakan, dan selama meletakkan tabut perjanjian di Yerusalem. Mazmur tidak hanya mengirimi ibadah umat, tetapi juga mengajarkan bagaimana mereka harus menyembah Tuhan di tempat suci. Seperti dapat dilihat di Matius 27 ayat 46, di mana Yesus berdoa dengan kata-kata Mazmur. Mazmur juga menemukan tempat yang signifikan dalam kehidupan gereja mula-mula. Roh Kudus mengilhami para pemazmur dan menggunakan talenta mereka untuk melayani Tuhan dan komunitas iman mereka. Yang menariknya, meskipun ditulis selama berselang, kitab Mazmur pasti mencerminkan sebagian dari apa yang kita alami sekarang. Sebagai contoh, di Mazmur 82 ayat 3 dan 4 tertulis, "Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sedengkanlah telingamu kepada teriakku, sebab jiwaku sudah kenyang dan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati." Ini adalah seruan seseorang 3000 tahun yang lalu, yang masih sama seperti seruan kita umat-umat pada zaman ini. Kitab Mazmur menyampaikan janji ilahi kepada semua orang yang merangkul dengan iman, karunia pengampunan Allah dan kehidupan baru. Namun pada saat yang sama, mereka tidak berusaha untuk menutupi, menyembunyikan, atau mengecilkan kesulitan dan penderitaan yang umum terjadi di dunia yang telah jatuh. Puisi kitab Mazmur menunjukkan kekuasaan khas untuk menarik perhatian pembaca. Kita akan bahas lebih dalam. Pertama, paralelisme di mana melibatkan penggabungan kata, frasa, atau pemikiran yang dibangun secara simetris. Kedua, perumpamaan. Perumpamaan menggunakan bahasa kiasan untuk menarik pembaca. Ketiga, merisme di mana mengungkapkan sepasang bagian kata yang kontras. Dan permainan kata juga dapat ditemukan di Mazmur, menggunakan bunyi kata untuk membuat permainan kata dan juga untuk menyoroti pesan spiritual. Yang terakhir, kata sela menunjukkan jeda singkat, baik untuk panggilan agar berhenti sejenak dan merenungkan pesan dari bagian tertentu dari Mazmur atau perubahan iringan musik. Keindahan dan daya tarik yang luar biasa dari kitab Mazmur sebagai doa dan pujian terletak pada fakta bahwa kitab Mazmur adalah firman Tuhan dalam bentuk doa dan pujian yang saleh dari orang-orang beriman. Oleh karena itu, kitab Mazmur memberi anak-anak Allah saat-saat keintiman. Mazmur itu berbicara tentang berbagai situasi kehidupan dan melintasi semua budaya, batasan agama, etnis, dan jenis kelamin. Dengan kata lain, saat Anda membaca kitab Mazmur, Anda akan menemukannya mengungkapkan harapan, pujian, ketakutan, kemarahan, kesedihan, dan kedukaan. Hal-hal yang dihadapin oleh orang-orang dimanapun, di setiap zaman apapun dan apapun keadaan mereka. Mereka berbicara kepada kita semua dalam bahasa pengalaman kita sendiri. Tuhan Allah adalah tema sentral dari kitab Mazmur. Tuhan Allah yang dapat ditemui tidak pernah gagal dan selalu hadir bagi umatnya. Dan inilah core atau inti dari ibadah. Kita dapat bertemu dengan Tuhan Allah sebagai objek penyembahan. Para pemazmur memahami dinamika ketegangan rohani ini. Kesadaran mereka akan kebaikan dan kehadiran Tuhan di tengah apapun yang mereka alami. Itulah yang memperkuat pengharapan mereka sementara mereka menunggu campur tangan Tuhan bagaimanapun dan kapanpun Dia memilih untuk melakukannya. Dan itulah adalah kabar baik bagi kita. Mengapa? Karena Allah kita punya inisiatif. Dia adalah Allah yang peduli. Untuk menutup pelajaran pekan ini, satu hal yang harus kita ingat bersama adalah fakta bahwa para ahli Taurat mengkonsolidasikan kitab Mazmur.
itu tidak menghilangkan inspirasi ilahi kitab Mazmur. Para ahli Taurat seperti para pemazmur adalah hamba Allah yang setia dan pekerjaan mereka diarahkan oleh Allah. Sifat ilahi manusia dari kitab Mazmur sebanding dengan penyatuan yang ilahi dan manusia dalam Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Seperti tertulis di Ellen G. White Alpha dan Omega jilid 8 halaman 7, tetapi Alkitab yang berisi kebenaran yang diberikan Allah dan dinyatakan dalam bahasa manusia menunjukkan persatuan ilahi dan manusia. Persatuan seperti itu terdapat dalam diri alamiah Kristus yang adalah anak Allah dan anak manusia. Jadi adalah sesuai dengan Alkitab dan sesuai juga dengan Kristus, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Demikian pelajaran kita pekan ini. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.